Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Keira Wajo ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah saat berabdi berbakti itu wajib ada yang dikorbankan. Ibadah intinya adalah berabdi berbakti. Dan manusia diciptakan hanya untuk berabdi berbakti. Menyembahnya kepada Allah tapi berabdi berbakti kepada Rasul. Karena Rasul adalah wakilnya Allah yang di dunia. Jadi kalau kau ngaku menyembah Allah tapi nggak tahu kemana kiblat itu berabdi berbakti, zong, Pak Kora. Dan berabdi berbakti itu wajib berkorban. Karena apa? Ada kalanya ya, kau akan ketemu persimpangan. Ini urusan Allah dan Rasul, ini urusanmu. Ada saatnya ini akan ketemu di satu persimpangan. Dan ini harus ada yang dikorbankan, kan begitu? Maka rumusnya ketika di kondisi ini, dahulukan urusanku atau urusi urusanku, maka akan aku urusi yang urusanmu ini. Berarti kau harus mendahulukan urusan Allah dan ini kau korbankan. Nah ini yang mulai ngeri ya. Dan jarang ada orang mau. Karena apa? Ini biasanya sesuai dengan keinginannya. Nah ini yang mulai ya. Jadi nggak selamanya kita tuh beriringan terus. Urusan Allah jalan, urusan pribadi jalan. Nggak bisa. Contohnya ya, ada satu cerita ya, misalkan kita sudah niat suluk ya, tapi ketika mau suluk, misalkan ya, izin cuman berapa hari saja. Nah itu harus ada yang dikorbankan. Nah mana yang dikorbankan? Tapi nggak semuanya kita memilih yang kanan loh ya, karena bisa jadi itu nafsu. Tetapi jika kita merasa ada panggilan Allah, itu yang ini yang harus dikorbankan. Tapi itu parameternya ada di dalam dirimu sendiri loh ya. Nggak boleh main akal syariat kemudian apa? Wah kita sudah lompat saja ke apa? Ke urusan Allah dan ini dikorbankan. Itu bisa jadi salah ya, hati-hati. Makanya ada dua gaya ya yang biar bisa apa kita pahami. Mana yang sebenarnya mau Allah? Yaitu urusi urusan syariatnya, adaptasikan hakikatnya, maka muncullah resultante. Itu yang sebenarnya. Yang satu ini mau kita, yang ini adalah kondisi di lapangan, dan ini adalah bentukan Tuhan. Nanti akan ada muncul itu. Jadi contohnya membuat surau, semuanya nggak akan letter luck sesuai gambar. Mau kita A, kondisi di lapangan B, nanti yang muncul C itu. Oh ini yang Tuhan mau, nah, gitu. Mengalir saja ya. Yang nggak boleh itu diam ya. Diam itu nggak boleh. Karena apa? Membesarkan sekolah ini itu ibarat membesarkan anak kecil. Yang ngasih makan memang kita yang berkewajiban. Tapi yang membesarkan adalah hukum semesta. Kalau kita di sini gerak terus, ya dakwah, ya membangun, ya apa aja kita bikin ya. Lama-lama
sekolah ini pun akan membesar. Itu hukum, nggak usah khawatir. Nah, tapi tadi ya sesuai judul ya, ketika kita berabdi berbakti, ada saatnya nanti kita harus berkorban. Itu wajib loh. Hati-hati sobek, ada pastinya itu. Nah, makanya ya, ini yang jarang orang bisa lolos. Karena apa? Dikiranya menyembah itu adalah dengan ritual. Sholat, puasa. Begitu berkorban, jarang ada yang mau. Sudah 3 aja cukup. Jangan banyak-banyak, kasihan. Buat nanti aja. Sudah cukup ya? Cukup. Nah, seperti itu. Tetapi kalau, makanya itu ujian ya. Jadi, untuk menuju Allah nggak bisa mulus-mulus. Karena apa? Naiknya iman seseorang juga diiringi dengan naiknya ujian. Nah, seperti kita kalau sekolah ya, naiknya kelas pasti didahului dengan ujian. Tapi yang ikut ujian juga nggak selamanya lulus, jelas ya. Ada yang gagal, ada yang bisa lanjut naik kelas. Nah, tetapi di sini ya, variabel, parameter, hukum, teori, norma, kaidah, gaya sudah diterangkan semua secara detail ya. Tinggal ikuti saja. Yang penting jangan banyak mikir. Karena mikir itu tempatnya di otak. Otak itu akal. Ya. Juga kontrolnya panca indera juga ada di otak. Di situ juga tempatnya akal. Padahal ya, manusia di dunia terpenjara. Yang terpenjara adalah rohnya. Dan penjaranya itu adalah akalmu dan panca inderamu. Maka kau nggak mungkin bisa keluar dari akal kalau kau pakai akal. Maka hiduplah di duniamu yang sekarang yang telah dibayar ya dengan kolbumu. Gak usah khawatir, ini bukan kemudian nanti saya kayak orang gila dong. Enggak. Kamu tetap seolah-olah berakal. Seolah tetap berpanca indera, tapi bukan di sini. Tapi di sini tempatnya ya. Ini yang bisa berhubungan dengan Allah. Kalau akal enggak bisa ya. Kalau akal itu ibaratnya ya, kau mencari hubungan dengan Prambors FM. Kau cari di AM, gak bakal ketemu. Kau mau berhubungan dengan Allah yang maha rohani dengan akalmu, gak bakal ketemu ya. Maka kau di dunia, hiduplah dengan rohmu. Nah, kalau dengan rohmu, akalnya ngikut gak? Ngikut, karena akal di dimensinya ada di bawah rohanimu. Tapi kalau kau hidup di dunia dengan akalmu, bisa masuk rohani. Bisa berhubungan dengan Tuhan. Tidak bisa ya. Inilah yang bahaya ya. Kalau pakai akal, kau akan full pengetahuan. Teori, kemudian pengetahuan, aliran, golongan, pendapat, ceramah. Nggak ada habisnya. Padahal adaptasi dengan Allah harus dengan roh ya. Berarti kalau adaptasi dengan roh, akalmu harus 0. Jangan kemudian akalmu dipasang, malah keliru ya. Tapi ini fiktif bagi orang-orang yang belum baiat ya, karena nggak kebayang. Mana bisa orang hidup tanpa pakai akal, gitu? Padahal kata Nabi, begitu kau mati, nah sekarang saya tanya, mati itu pakai akal nggak? Enggak ya. Begitu kau mati, kau akan ketemu kenyataan. Berarti kubur berupa apa? Kenyataan ya. Yang kenyataan itu lebih tinggi daripada kenyataan dunia. Dan dunia yang selama ini kau anggap kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Nah itu ya. Sebenarnya kau alami sekarang itu akhirat. Tapi akhirat hanya bisa terbaca oleh roh. Dunia terbaca oleh akal. Nah kita sudah melewati mati hakikat. Kehidupan sekarang ini adalah kehidupan kubur, barzah dan sebagainya. Beda-beda dimensi seorang ya, beda-beda makomnya. Tapi dimanapun makomnya, rasanya tetap rasa seperti dunia. Karena kau masih hidup.
Yang nyebrang adalah rohanimu, makanya disebut sirotol mustaqim atau jalan singkat, jalan lurus, jalan tol, jalan memotong ya. Sudah, nanti kebanyakan. Oh iya, iya. Nah, demikian ya. Jalan menuju Allah hanya lewat ini ya, nggak ada jalan lain ya. Karena jalan yang sampai kepada Allah, logikanya ya. Jalan yang sampai kepada Allah, betul nggak? Adalah jalan yang berhubungan dengan Allah ini. Atau jalan yang datang dari sisi Allah, betul ya? Jika nggak ada hubungan dengan Allah, ya nggak akan bisa kembali pada Allah. Jelas? Makanya tidak semua jalan sampai kepada Allah. Karena nggak semua bisa kembali kepada Allah ya. Nah, contohnya ya, jika orang tidak berserta Allah, maka dia berserta siapa? Setan. Di mana alamat Allah? Nah, berhubungan dengan Allah ya, kita harus ada di ordinat zero. Karena Allah itu bukan besar, bukan kuasa, bukan Rahman Rahim, bukan ya. Bukan kaya, bukan. Cari di Quran nggak ada itu. Allah besar nggak ada. Tapi Allah maha besar, maha kaya, maha Rahman Rahim. Iya kan? Dia maha, bukan besar. Kalau besar masih terukur akal. Kalau maha, berarti kau harus nol baru bisa menghadirkan yang maha tadi. Maha itu nggak ada kalau kau tidak nol karena tertutup gerhana. Maka yang selain nol, biarpun positif negatif adalah setan. Itulah kenapa kau harus ada di ordinat zero. Dan ordinat zeromu menghadap ke sambungan wasilah atau gelombang mutlaknya Allah. Di lain tempat ya, ada tarikat banyak. Guru banyak kan di luar tempat? Banyak. Tapi kan apakah ada saluran gelombang mutlaknya? Nah kalau nggak ada gelombang mutlaknya, bisa saya pada mutlak. Ibarat kata ya, kalau kau menuju matahari, kalau kau nggak kenal sinar mataharinya, kau nggak menuju matahari lewat beserta sinarnya matahari, mana bisa saya pada mataharinya, jelas ya. Jadi inilah ya, banyak mursyid KW, mursyid palsu, abal-abal di mana-mana. Tapi jangan percaya ya, saya sudah nggak dakwah untuk orang lain ya, saya hanya dakwah internal antar kita saja, itu antar jamaah taklim marifat saja. Karena kalau saya dakwah seperti mereka ya, saya sama saja dong jualan agama itu enggak. Dibikinlah agama omongnya menarik itu, seolah saya pintar sekali itu, alim, kemudian apa, enggak seperti itu. Itu jualan agama itu. Kenapa dia menerangkan agama tapi enggak bisa syahadat? Aneh kan? Dan dia rajin sekali ceramah. Penggemarnya banyak, itu cuan. Ya, cuan. Nah, kalau seorang penjual yang ada maunya, pasti dibikinlah sesempurna mungkin kelihatannya, ya kan? Sopan kata-katanya, kelihatan pinter. Saya nggak kelihatan pinter, nggak perlu, ya. Saya juga nggak perlu kelihatan sopan, ya. Saya kelihatan sopan nggak? Enggak. Kelihatan alim? Oh enggak, saya pakai kaos, pakai topi koboi, itu enggak? Ya kan? Tapi omongan saya nggak bisa dibantah orang, Pak Kora. Biarpun saya singgol namanya, personnya, nggak akan bisa nongol karena mereka nggak ada yang ngerti. Biar saya tolol-tololkan, goblok-goblokan, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang nongol. Tapi mereka cinta agama, makrifat, gitu, jenjang-jenjang lapisan ilmu, syariat, tarikat-tarikat makrifat, ngomong macam-macam. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu, wahai fulan? Mendadak goblok, gitu. Kau sholat, iya sholat. Nyembah siapa? Allah. Ingat siapa dalam sholat Allah? Lah, apanya Allah yang kau ingat? Fulan, bingung. Ya, ini misalkan ya, orange water, you see 1000 ya. Nah, gini ya. Aku saksikan, aku lihat, kemudian bisa kau ingat? Bisa. Apa yang kau ingat? Ya yang habis kau saksikan tadi, betul nggak? Nah, apanya yang bisa kau ingat dari kau saksikan tadi? Warnanya oranye, betul nggak? Botolnya agak kotak, betul nggak? Iya kan? Nah, tingginya segini dan sebagainya. Jelas toh? Nah, kalau ditanya, mana you see
apa 1000 orange water. Jawaban siapa? Ini, lah itu. Jelas ah? Sekarang orang blunder ya. Menyembah Allah. Iya, saya sholat menyembah Allah. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah. Nah, udah betul jawabannya ya. Namanya cocok. Sekarang pertanyaannya, apanya Allah yang kau ingat? Udah budek. Ya kan? Ya kan? Budek ya? Apanya Allah yang kau ingat? Sudah budek. Nah, kalau kau sudah ketemu ya, katamu kan sudah bisa mengingat. Dan apanya Allah, kalau kau nggak tahu, maka kau nggak akan bisa menjawab yang mana yang Allah, betul nggak? Sekarang ya mana ada yang nunjuk yang mana yang Allah di dunia ini, betul nggak? Yang ini kek, yang ini kek, yang ini kek, ya. Jelas ya? Dia bisa cerita lonceng, contohnya ya. Lonceng itu begini, 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 begitu, 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 begoro dan begini, jelas ya? Nah sekarang saya tanya, Pak, Bapak kan bisa cerita lonceng. Sekarang saya tanya, mana Pak yang disebut lonceng di meja ini? Kok gak ngerti kan aneh, iya kan? Ya gak? Ulama-ulama banyak cerita Allah, betul gak? Oh Allah itu maha besar, dia maha rahman rahim, dia itu maha ada. Karena dia ada sehingga kita ini diadakan, sehingga menjadi ada. Sesungguhnya kita ini ada karena Allah yang maha ada. Gitu? Terus gelimet ya, jelimet ya. Kemudian ditanya, Pak, mana yang Allah di dunia ini? Kok budak? Mendadak budak, itu enggak? Ya. Kalau mana, jawabannya adalah itu loh ya. Jelas ya? Mana yang lonceng? Ini. Enak tak? Mana yang aqua kemasan 600 ml? Ini. Enak tak? Mana UC 1000? Ini. Semuanya tahu. Kalau kau nggak bisa menunjukkan secara praktek, berarti kau memang tukang cerita, Pak Kora. Dan ini di mana-mana, rata-rata ulama-ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib gitu semua. Sampai sekarang 2 tahun lebih ya saya dakwah, saya ngobrol-ngobrokin ulama, nggak ada yang nongol. Padahal sederhana. Aqimis sholah lidzikri, dirikan sholat dengan hati yang ingat berzikir akan Allah. Nah sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Ya betul loh. Nah ini misalkan botol ya, saya bersaksi ini adalah sebotol air kemasan merek Aqua ukuran 600 ml ya. Jadi ketika ini dijauhkan dari saya, apa yang kau ingat tadi? Air kemasan mineral Aqua kemasan 600 ml. Apanya yang kau ingat? Botolnya warna bening, labelnya warna biru, ya segini lah kira-kira. Ya ada tulisannya Aqua loh, gitu. Nah ketika ditanya, yang mana yang botol Aqua 16 ml? Ini. Enak tak? Jelas ya? Jawabannya gak jauh-jauh, ini. Nek, kalau ada orang menjawab dengan retorika lagi, botol air kemasan Aqua itu begini, begini, begini. Duh, aku nggak nanya itunya. Mana botol Aqua ya? Jawabannya ini atau itu? Itu? Ini. Loh, itu ya. Orange water mana? Ini. Loh, jelas ya. Lonceng mana? Ini. Loh. Sampai sekarang nggak ada yang berani nunjuk yang mana yang Allah di dunia. Aneh gak itu? Nah makanya saya sampaikan, kalau saya salah, kenapa nggak ada yang nuntut saya? Loh, saya uji terbalik loh. Kalau saya sesat, kan saya persilakan. Ayo silakan tuntut saya ya. Saya sesatnya di mana dan yang benar bagaimana? Wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia. Wujudnya tok kayak saya. Wujudnya tok itu jangan salah loh ya. Yang jeli air di balik botol, di wadah botol wujudnya apa? Botol. Disebut apa? Sebotol air, betul nggak? Tapi air dan botol beda nggak? Beda. Yang saya minum tetap isinya kok, airnya kok, betul kan? Jelas? Nah, Allah di dunia ada wujudnya kok. Gak percaya? Ini wajah tuh, wajhiyah, betul nggak?
Lah Allah yang ada wajahnya yang mana? Allah di arsy apa yang Allah di dunia? Ada enggak ayatnya? Al-An'am 79. Kenapa kau enggak langsung kuhadapkan wajahku kepada Allah? Jelas? Kok kepada wajahnya itu loh? Ya wajah itu kan wujud ya. Itu Allah yang di dunia apa Allah di arsy? Nah sekarang saya tanya, mana wajhiyah tadi? Kan gitu. Kalau kau bersaksi dalam syahadat itu clear gak ada masalah. Kalau kau memang sudah bersaksi akan Allah dan Rasulullah min anfusikum, yang mana Allah yang di dunia? Beliau. Oh enak lah. Jelas ya? Mereka nggak bisa membenarkan kan nggak mampu ya. Tapi juga nggak mampu untuk menyalahkan alias budak semua. Ya kan? 2 tahun loh. Dan saya nggak cuman adu diskusi saja. Saya pancing, saya goblok-goblokan, tol-tolkan ulama-ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib. Itu supaya kau, ayolah keluar kandang, ayo. Hadapi saya. Jangan nyinyir saja di balik kandang, betul loh. Saya seorang diri loh. Barang bukti banyak kalau mau nuntut saya, itu enggak? Ada video-video saya, ada kalimat-kalimat saya di mana-mana. Cuman, kalau kau nuntut saya, pasti kau langsung ketahuan goblokmu. Ya, langsung ketahuan goblokmu. Karena ini ilmiah tinggi. Dan saya jamin kau nggak akan berani nongol. Loh, 2 tahun ini sepi itu enggak loh. Katanya di sini mayoritas Islam itu enggak loh. Islamnya saya goblok-goblokin. Bukan jamaahnya loh. Ulama-ulama saya goblok-goblokin loh. Dan gak ada yang bisa bantah loh. Itulah kalau agama tidak ilmiah maka nggak bisa amalia. Jadi ini kesesatan di mana-mana ya. Mereka mengira beragama itu bisa tanpa lewat sistem wasilah. Itu Bang Andi. Allah saja memakai sistem wasilah untuk ke dunia. Makanya pakai utusan, betul nggak? Kalau Allah bisa nggak pakai sistem wasilah, bisa langsung pindah frekuensi, pindah dimensi, ya nggak pakai ada utusan. Buat apa ada utusan, betul nggak? Ya nggak? Ada utusan berarti Allah di dunia apa enggak? Tidak. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Masa kau enggak ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Terus kadang ngerti ya. Mereka ya mengimani sok-sok percaya ya akan Rasul yang zaman dahulu 1500 tahun yang lalu. Gak kenal Pak Kora. Juga gak dikenali gitu. Kayaknya Allahumma sholli ala Muhammad sallu alaihi. Kenal tak? Aduh ya. Gak kenal, gak nyambung ya. Belas juga. Ada lagi yang lucu. Lucu apa dulu ya? Aku mimpi ketemu Rasulullah katanya. Loh, sing piye wujude? Gitu. Pak Kora loh kalau pakai jubah, pakai apa, dia bisa ngaku Rasulullah, betul nggak? Ngaku ya kok betul. Pak Kora tuh bisa. Apalagi jin randu, betul nggak? Masuk dalam mimpimu kemudian dia menyaru, akulah Rasulullah ya. Nah, apa susahnya coba? Cocot kok bisa. Nah, yang bisa kau jadikan acuan itu Rasulullah bukan, adalah kau harus kenal dulu Rasulullah, betul nggak? Kau ya punya barang ya palsu ya. Misalkan tasmu Louis Vuitton ya, tapi palsu. Bisa nggak kamu membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? Nggak ngerti oh, kamu nggak tahu pembanding yang asli itu nggak? Jelas? Palsu asalkan bagus sekali kualitasnya, kau kira itu asli, itu nggak? Kau akan tahu mana bedanya asli dan palsu ketika kau tahu yang asli. Oh ini asli, ini palsu, betul nggak? Lah kau nggak tahu Rasulullah Muhammad yang asli. Kemudian kau mimpi ya, asal kedandapan ya, ketemu yang ngaku Rasulullah Muhammad. Kemudian aku ditemui Rasulullah. Pertanyaan, asli apa enggak? Kalau kau mengaku itu, kau kenal nggak sama Rasulullah? Nggak kenal. Lualah. Jelas ya?
Demikian juga Allah, makanya nggak sembarang ya. Pertama ya, agama itu kau kenal Allah. Awaluddin ma'rifat dan akhiruddin ma'rifat, kau berserta Allah. Nah kalau kau nggak ma'rifat akan Rasul, gimana kau cerita bahwa itu Rasul? Iblis gampang nggak meniru? Engkau aja nggak kenal kok, itu nggak? Yang kau sembah selama itu bukan Allah. 1000% berani taruhan leher ya, taruhan leher ya. Kau sholat, ya sholat. Kau puasa, ya saya puasa. Kau haji, alhamdulillah 3 kali. Sudah pakai jenggot panjang, pakai jidatnya pakai hitam, ya. Sudah bagus, akhlaknya bagus semua. Sudah di kampung jadi Pak RW, karena apa? Akhlaknya baik ya. Jadi takmir masjid ya. Nah, kemudian saya tanya, kau sudah sholat, sudah zakat, puasa, haji 3 kali, kau amalmu baik ya, kemudian pakai surban, pakai jubah dan sebagainya. Sekarang saya tanya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Buyar. Ya aneh gak? Berarti sholatmu sah gak? Zakatmu, puasa, hajimu sah gak? Mereka ini masih kafir ya. Cuman rasanya merasa beriman. Oh rasanya doang. Makanya Islam itu ada rukun syarat syahadat. Islam ada rukun syarat iman. Kalau kau nggak lewati rukun syaratnya, Islammu buyar atau batal. Walaupun kau haji 30 kali ya, sholatmu sehari 70 rakaat sekalipun. Tapi kalau kau nggak lewati rukun syarat syahadat, rukun syarat sholat, nggak bisa. Kau kira Islam itu cuma pengetahuan, hafalan. Apa rukun syarat Islammu? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tak tapuk cangkemmu kapok kamu ya. Oh nyocot aja kamu, betul nggak? Nah ajaran ulama-ulama nyocot-nyocot begini ya. Nah, alhamdulillah ada anggota TNI di sini. Tapi namanya siapa? Nggak boleh disebut ya. Nanti dicari komandannya ya. Nah, ini anggota TNI di sini ya. Anggota di sub di sini. Jangan cerita ya. Karena ini sangat ilmiah ya. Harusnya agama kan enak dia mau secara ilmiah. Karena Nabi sampaikan ilmin wa amaliyun. Kenapa kau hanya cerita dalil, kemudian pendapat, ceramah, saringat gitu. Tapi tanya ilmiah kok buyar Pak Gora. Buyar kalau jadi bahas ilmiah. Sampai sekarang deh ya. Terangkan bagaimana cara bisa berhubungan dengan Allah secara langsung. Agar sholatmu nyambung, dzikirmu nyambung, ibadahmu nyambung, doamu nyambung. Gak satu pun yang nongol. Oh, picek semua itu ya. Nah, orang kalau ulama-ulama lokalan yang duniawi, tahunya sholat aja itu. Lah cara agar sholat nyambung itu gimana? Karena jika kau sholat tapi lalai dalam sholat pun neraka loh. Hampir ya seluruh ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib itu sesat semua, kafir semua. Yang ngomong itu siapa? Mr. TM yang brilliant baik dan tidak sombong. Tepuk tangan. Saya tunggu ya kalau ada yang ngerti apa yang kau saksikan dalam syahadat dulu. Ini syahadat gak ada yang ngerti. Saya tunggu ya. Allah yang mana yang kau ingat dalam sholatmu? Kan gitu katakan kan harus mengingat Allah. Akim sholli dzikri. Nah Allah yang mana yang kau ingat? Apanya Allah yang kau ingat? Ya toh? Dan tunjukkan mana sih yang Allah di dunia itu enggak? Kan ini wajah itu wajhi ya Pak Kora. Betul enggak? Allah yang ada wujudnya Pak Kora. Sholatmu kau lakukan di mana? Di dunia atau di akhirat? Dunia toh? Menghadap wajah. Wajah dunia apa akhirat? Dunia. Nah ketika saya tanya, kau kan di dunia, terikat dengan hukum undang-undang dunia. Kau menghadap wajah Tuhanmu pencipta langit dan bumi. Yang mana sih wajahnya Allah di dunia? Gamblang kan kalau kau tahu. Ini loh, Aqua. Jelas ya? UC1000 kemasan botol beling ya, kaca. Jelas ya? Ini loh Bel. Itu kan. Sekarang saya tanya, yang mana yang Allah di dunia loh?
Kalau kau beneran bersaksi kan gampang. Kalau kau beneran bisa mengingatkan gampang, tinggal tunjuk tuh gak? Tapi kalau kau nggak beneran bersaksi, nggak beneran mengingat, biar butrek, dublek gitu, gak mungkin bisa ya. 2 tahun lebih loh ya, saya goblok-goblokan ulama tolol-tolol itu loh. Jelas tuh. Yang saya tololkan ini umat jamaahnya atau ulamanya? Ulama tolol-tolol ya. Ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib, mursyid duniawi yang tolol-tolol, goblok-goblok loh. Kurang apa lagi? Ini terbuka loh live ini ya. Nah pertanyaannya kan gampang. Kalau kau nggak tolol, kau tinggal tunjukkan kau ngerti kan gitu. Loh gampang toh. Misalkan ya, siapa namanya? Kadri ya. Misalkan ya, Kadri, kau dituduh mencuri, kan gitu dah. Misalkan ya dah. Nah, kau kan berontak. Enggak om, saya nggak mencuri. Nah, tinggal terangkan. Tunjukkan alibimu bahwa kau nggak mencuri. Kan gitu toh ya. Hari malam minggu kemarin kau ada di mana? Oh saya di luar kota om. Oh ya benar berarti dia nggak mencuri. Betul nggak? Nah, kalau saya tuduh ulama, kiai, ustadz, Gus Buya tolol-tolol, goblok-goblok, kafir, sesat. Kan tinggal dibuktikan toh. Pak Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Saya nggak goblok pak. Itu. Nah tunjukkan aja loh. Apa susahnya sih? Nunjukkan toh nggak bisa tuh nggak? Alibimu mana? 2 tahun loh kau diem aja kayak tempeleng gini ya. Ayo. Iya kan? Saya tuduh tolol goblok tuh. Kalau kau tersinggung ya nongol kan gitu. Jangan nyinyir. Demo saya atau apa kayak itu enggak? Saya nggak terima dibilang Mr. TM saya tolol. Oke. Lantas tunjukkan kepintaranmu. Kan gitu tuh. Apa yang kau tahu kan gitu. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu, nak? Atau D itu. Gak ngerti yuk. Goblok kamu. Itu kan? Oh, cangkemmu itu. Jelas ya? Kau alibimu aja gak mampu. Yang mana Allah yang kau ingat? Dan bagaimana cara kau mengingat Allah? Pada ilmu ngaji ya, kan ada di pondok pesantren ada namanya ilmu nahwu sorof. Itu ilmu grammar ya. Bersaksi itu berarti kalimat kerja. Kalimat aktif ya, sedang berlangsung ya, maka ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, dan tahu caranya menyaksikan. Lah kalau ditanya, mana yang kau saksikan? Blow on. Bagaimana cara menyaksikan? Blow on. Aku cuma mengucapkan, jancuk. Udah jelas ya? Jangan ikuti ulama gendeng-gendeng di luar ya. Udah nggak usah rame-rame sini aja ya. Bersama Taklim Ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.